kaki dan pertama. Lah Allah yang mengatakan itu loh, Bang. Allah yang mengatakan loh. Lah memang kalau Allah yang menetapkan, Allah salah. Bukan salah. Allah yang menetapkan apa Allah salah? Lihat tafsir. Ya dulu bukan Allah. Mana tafsir siapa? Tafsir siapa yang mengatakan ya dulu itu kuasa Allah? Tafsir. Coba dilihat. Mana? Ayo berani bersumpah Ibnu Katsir mengatakan kekuasaan. Ayo. Saya berani membuka itu Ibnu Katsir. Kalau sampai Anda mengatakan tafsir Ibnu Katsir itu kekuasaan. Lihat. Berani bersumpah, berani mubahalah. Ayo. Dengerin dulu. Tafsir Jalalain. Saya nggak ada mengatakan tafsir Ibnu Katsir lo tadi. Iya kan banyak di sini. Iya, tafsir mana coba? Dengerin. Yang bertafsir ya dulu tentang Allah, kekuasaan Allah berada dalam tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu atas dasar apa? Dalilnya mana? Apa asumsi sendiri atau karena dalil? Itu karena ulama Oh, kalangan para ulama salaf. Ya kan beredar. Nah kalau Rasulullah mengatakan inna quluba bani Adam baina asabi' min asabi'ir rahman, tuh coba antum mau artikan bagaimana itu dalil? Itu kekuasaan. Dari mana Rasulullah mengatakan itu kekuasaan? Rasulullah mengatakan dengan kalimat dohirul hadis. Makanya Al-Quran itu hadis. Hadis itu. Iya, Al-Quran sama hadis tidak boleh dicerna secara mentah-mentah. Lah emang berarti salah. Berarti hadis sama Al-Quran itu bahasa kiasan, bahasa yang boleh kita rubah gitu. Bukan bahasa kias. Terus karena Quran Allah yang dengan iya tidak bisa dibongkar dengan akal manusia yang hanya bisa mempersalahkan. Nah terus bagaimana itu akalnya bagaimana? Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Coba. Mau diartikan apa coba? Udah intinya gini. Saya tanya itu bal yadahu mabsutatani tentang masalah ayat tangan Allah mau diartikan bagaimana? Jangan muter-muter. Kekuasaan Allah. Jadi iya dulu. Enggak, ayat itu bal yadahu dua. Iya. Kekuasaan Allah cuma dua. Jangan begitu. Lo ayatnya itu dua lo, jumlahnya bilangannya dua lo, itu musana lo mas. Iya dahulu coba. Lah terus kekuasaannya Allah cuma antum batasi cuma dua. Ya itu salah tafsirnya. Loh salah tafsir lo, terus ayat tafsirnya yang benar bagaimana itu? Yang benar gimana? Nah itu penetapan kedua tangan Allah itu di dalam surat Al-Maidah tadi, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Terus bagaimana? Iya, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah cuma dua. Kekuasaan Allah kembali dan itu tafsir dari siapa? Tafsir dari ulama. Tafsir dari ulama salaf yang mana itu? Dasar hadisnya yang menyebutkan itu siapa? Dasar hadisnya atau kalamnya sahabat siapa? Yang menyebabkan tangan Allah itu kekuasaannya cuma dua. Ijmali dan tafsil itu dari mana? Itu dari kalamnya siapa? Enggak, itu tafsir dari siapa? Abdullah bin Abbas kah? Imam Qatadah kah? Dan tidak mengandalkan akal. Lah, Anda yang mengakal-ngakali ayat itu namanya. Saya belajar bersama. Terus Allah mengatakan lima tasjudul lima khalaqtu biyadayya. Coba ayatnya bagaimana itu? Ayatnya gimana mas? Jangan mempelintir. Iya, lima khalaqtu biyadayya itu di dalam ayat. Ayo, bagaimana tafsirnya? Iya, Allah menciptakan kekuasaan bukan dengan tangan. Kekuasaannya? Siapa yang mengartikan kekuasaan? Para ulama salafus soleh. Para ulama salafus soleh kalau cuma ngomong dalam bahasa umum ulama salafus soleh itu semuanya juga bisa mas. Ya udah kalau misalkan Ustaz berpendapat Allah ada kaki ada tangan, nanti menimbulkan pertanyaan berapa besar, gimana tangannya, pasti begitu. Ya kan Imam Malik mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wa su'alu anhu bid'atun. Kenapa menanyakan perkara yang gaib? Menanyakan dan menelit, bukan begitu. Lah kenapa menanyakan perkara yang gaib? Kan Allah tadi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kenapa kok kita harus menanya-nanya coba?
yang dilarang memikirkan anak-anak Salah betul. Kenapa? Yang dilarang apa? mengadakan itu Ya Allah kalau menetapkan itu masa kita mau merubah-rubahnya. Uang kita itu cuma menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kemudian dasarnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selesai toh? iya kenapa Allah kaki punya tangan. Nah, Allah yang menetapkan loh mas. Yang menetapkan Allah loh. Sifat Allah dari setiap semua. Iya, yang menetapkan Allah tentang zat Allah itu yang menetapkan Allah. Iya Allah. Cuman kata saya Al-Quran tidak bisa dibongkar mentah-mentah ditarik. Ada siapa? Yang mentah-mentah itu siapa? Gini, Mas pernah belajar Pernah. tafsir apa? Banyak Ibnu Katsir, As-Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Baghawi. Nah, itu. Dan tidak ada tuh yang merubah mengatakan itu ayat itu kekuasaan itu. Nggak ada tuh. Referensi dari Ya itu di kitab tafsir yang saya jelaskan tadi ya. ya kalau tafsir Munir pengarangnya siapa? Tafsir Munir. Saya nggak membaca kitab tafsir Munir. Kitab tafsir yang muktabar adalah Imam Ibnu Katsir. Semua ulama sepakat. Mau ngapain? Tafsir banyak makanya itu Tafsir kok banyak. kita tidak semua Lihat tafsir banyak, makanya percaya baca itu. Kalau mengatakan tafsir banyak, baca itu Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Imam As-Sa'di, baca biar Anda tahu. bagaimana sebenarnya Paham Asy'ariyah kok paham Asy'ariyah, paham itu dari Nabi dan sahabat bukan Asy'ariyah. Enggak. Anda itu loh ditanya, Anda kan dari tadi typing Wahabi terus itu gimana? Coba makna Wahabi itu definisikan itu loh, lughatan wastilahan apa? Jangan lebar dulu. intinya Wahabi itu yang suka membid'ahkan orang langsung bisa memvonis orang sesat. Oh, siapa yang membid'ahkan? Saya nggak pernah membid'ahkan orang loh. Kok Anda tadi menuduh saya Wahabi ya? Kalau nanya gini, kalau saya melakukan bid'ah enggak? Ya amalan perayaan Maulid itu bid'ah. Memperingati Maulid. Ya kalau itu Maulid itu bukan bid'ah, datangkan dalilnya mana gitu loh. Terus kalau itu adalah Gusti Allah dan Nabi apa untuk melakukan Maulid itu apa? Ya mana datangkan dalilnya tentang perayaan Maulid mana? Ada enggak? Iya, kalau misalkan bilang Allah. Gimana? Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Inna Allah Oke, inna Allah malaikatahu yusalluna nabi hina nazalat hadhil ayah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, yaitu ata sahabah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Sa'ad bin Tariq Abu Mansur Al-Ansari. Jangan dulu. Iya, Mas. Ketika ayat tersebut turun, para sahabat itu diwakili Bishr bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amaranallahu taala an nusalli 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika?" Ya Rasulullah, barusan turun ayat tuh perintah sholawat agar kami kaum muslimin bersolawat kepadamu. Terus bagaimana caranya kami bersolawat? Rasulullah ketika itu tidak memerintahkan dengan ayo kerjakan maulid, enggak.